Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Alam semesta maha luas. Waktu keberadaannya juga sangat kuno. Bagaimana mungkin alam semesta seluas itu hanya berisi satu peradaban manusia? Pada tahun 1950, di sebuah simposium ilmiah informal, fisikawan jenius Enrico Fermi tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Fermi memberi contoh Bima Sakti tempat keberadaan kita. Bima Sakti memiliki sekitar 250 miliar bintang. Jika ada peradaban alien, meski mereka melakukan perjalanan di alam semesta dengan kecepatan yang sama seperti manusia, yaitu seperti kura-kura di alam semesta juga hanya akan memakan waktu 1 juta tahun, maka peradaban ini akan menyebar ke semua bintang di Bima Sakti. Usia Bima Sakti diperkirakan sekitar 13,6 miliar tahun. 1 juta tahun hanya 1/13.600 dari usia Bima Sakti. Artinya, selama ada peradaban yang dapat membangun koloni yang stabil di sistem bintang kedua, dan peradaban ini juga 1 juta tahun lebih awal dari peradaban bumi, maka mereka sekarang mungkin sudah mengambil alih seluruh galaksi. Pertanyaannya sekarang, di mana alien itu? Hingga kini manusia belum menerima sinyal elektromagnetik yang dapat membuktikan sebagai peradaban alien. Namun jika dikatakan tidak ada peradaban asing, rasanya mustahil mengingat maha luasnya alam semesta. Sebaliknya jika ada, kita tidak pernah menemukan jejaknya setitik pun. Hal ini pun kemudian menciptakan paradoks yang disebut paradoks Fermi. 8 tahun sejak paradoks Fermi dicetuskan, seorang bocah tanggung berusia 13 tahun kebetulan menemukan dugaan ini. Dia pun seketika tertarik dengan pertanyaan itu. Sepanjang hari dia terus menguras otak agar bisa memecahkan misteri ini. Lebih dari 20 tahun kemudian, remaja pemikir ini telah tumbuh dewasa dan menjadi ahli roket terkenal di dunia. Dia akhirnya menemukan cara untuk memecahkan paradoks Fermi. Karena peradaban asing tidak kunjung jua datang ke bumi mencari kita, maka kita yang ke Bima Sakti untuk mencari mereka. Inilah rencana paling ambisius dan imajinatif dalam sejarah penerbangan luar angkasa manusia, Proyek Daedalus. Terkait kisah unik ini, kita harus mulai dari awal. Perjalanan lintas galaksi. Waktunya kita tarik mundur ke tahun 1916. Edward Emerson Barnard, atau dikenal E.E. Barnard, astronom Amerika berusia 58 tahun, kembali mengoperasikan teleskop refraktor terbesar di dunia dengan diameter 1 meter. Sejak kecil, Edward Barnard suka mengamati langit. Ketika berusia 20-an, dia menemukan 8 komet dengan teleskop bias kaliber 13 cm yang sangat sederhana. Ketika itu, seorang pengusaha yang menyukai astronomi merogoh kocek dari kantongnya sendiri, memberi bonus $200 untuk setiap penemu komet baru. Dari bonus sejumlah $1.600 ini, Barnard membeli rumah, tetapi dia tetap saja miskin. Biaya kuliahnya juga digalang oleh para pecinta astronomi. Karena itulah dia baru lulus dari perguruan tinggi di usia 30 tahun. Barnard yang akan segera memasuki usia senja pada tahun 1916 ketika itu, merasa belum membuat pencapaian apapun dalam hidupnya. Tetapi dia tetap saja memutuskan untuk begadang sambil mengamati bintang-bintang, karena itu adalah satu-satunya hobinya. Pada malam yang sunyi itu, sebuah bintang aneh muncul di teleskop Barnard. Bintang ini terletak di dekat Ophiuchus, barat laut 66 Ophiuchi, yaitu bintang kelas B2 yang berada pada rasi Ophiuchus. Barnard terkejut menemukan bahwa itu adalah bintang kecil yang melesat kencang, dapat menempuh jarak 90 km dalam 1 detik. Ini adalah bintang swagerak tercepat yang berhasil diamati oleh manusia. Setelah perhitungan lebih lanjut, Barnard menentukan bahwa bintang tersebut hanya berjarak 6 tahun cahaya dari tata surya. Ini adalah sistem bintang terdekat kedua dengan bumi, selain bintang rangkap 3 Centauria A. Ini adalah sebuah bintang dengan kecerahan yang sangat rendah sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang, dan masanya hanya 14% dari massa matahari.
bintang kecil dengan radius hanya 2 kali ukuran Jupiter. Dalam pengamatan spektral, ternyata menunjukkan fenomena pergeseran biru. Ini menunjukkan bahwa bintang ini sedang melesat menuju bumi. Sekitar 7.000 tahun kemudian, bintang ini akan berjarak hanya 3,75 tahun cahaya jauhnya dari bumi. Dan setelah itu bintang ini akan menjauh lagi dari bumi. Pengumuman Barnard tentang temuannya ke publik seketika membuat geger. Untuk menghormati penemuan Barnard, komunitas astronomi menamai bintang itu Barnard Star atau bintang Barnard. Untuk temuannya ini, Barnard meraih medali Bruce pada tahun 1917. Ini adalah salah satu penghargaan paling bergengsi dalam astronomi untuk 11 komet yang ia temukan selama hidupnya dan bintang kecil yang sangat penting ini. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1960-an. Astronom Belanda Piet van de Kamp mengumumkan penemuan besar. Menurutnya, bahwa bintang Barnard memiliki planetnya sendiri. Ini adalah pertama kalinya para ilmuwan mengklaim telah mengamati planet di luar tata surya. Para pecinta astronomi pun langsung heboh. Ini menunjukkan bahwa manusia dapat memiliki pijakan planet ketika menjelajahi bintang Barnard. Gambar berikut menunjukkan hubungan posisi antara bintang Barnard dan matahari. Karena gambar ini 2 dimensi, sehingga sekilas tampak beberapa bintang lainnya lebih dekat daripada bintang Barnard, tetapi sebenarnya tidak, karena Barnard adalah bintang kedua. Pada tahun 1962, Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang sengit-sengitnya. Kedua belah pihak saling mengerahkan rudal balistik di dekat wilayah masing-masing. Sedikit gesekan saja, perang nuklir pun meletus. Namun pada detik-detik terakhir sebelum pecahnya perang, para pemimpin Amerika Serikat dan Uni Soviet seketika sadar kembali dan kedua belah pihak sepakat untuk menarik rudal yang dikerahkan. Akhirnya dunia terhindar dari bencana perang nuklir. Krisis rudal Kuba telah menyadarkan banyak orang yang cinta damai. Sebagian besar orang Soviet belum pernah menemui orang Amerika seumur hidup mereka. Pun demikian juga sebagian besar orang Amerika belum pernah menemui orang Soviet. Orang-orang tidak mengerti seberapa besar dendam kesumat yang harus mereka pertaruhkan pada nasib seluruh umat manusia. Mendorong bumi ke ambang perang nuklir. Mengapa bisa demikian? Krisis ini menunjukkan bahwa perang tidak ada hubungannya dengan rakyat jelata. Itu hanya permainan para penguasa. Nasib umat manusia berada di tangan segelintir orang yang mampu menggunakan senjata nuklir. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Berlatar belakang Perang Dingin, melesat ke angkasa untuk menjelajahi alam semesta telah menjadi impian banyak orang. Pada tahun 1970, bocah tanggung yang disebutkan di awal video akhirnya muncul, namanya Alan Bond. Bond adalah penggemar setia komik Eagle Inggris yang bercerita tentang seorang astronot bernama Dan Dare. Bond yang masih belia ketika itu membuat model roketnya sendiri dan membayangkan bahwa suatu hari nanti bisa terbang ke galaksi untuk menjelajah. Tujuan Bond sangat jelas, yaitu membuat roket. Setelah lulus dari perguruan tinggi, ia bergabung dengan Rolls-Royce. Banyak orang mengira Rolls-Royce hanya membuat mobil. Padahal Rolls-Royce juga merupakan perusahaan pembuat mesin pesawat top dunia. Hingga hari ini, Rolls-Royce masih menjadi produsen mesin pesawat terbesar ketiga di dunia. Tak lama kemudian, Bond pun dipromosikan sebagai Chief Engineer Rolls-Royce. Pada tahun 1973, sebuah organisasi sipil misterius menghubungi Bond. Organisasi ini adalah British Interplanetary Society. British Interplanetary Society adalah organisasi nirlaba. Semua dana operasional berasal dari sumbangan dari anggota. Society berharap Bond merancang program eksplorasi antar bintang, menjelajahi sistem bintang lain agar memungkinkan manusia bermigrasi keluar angkasa sesegera mungkin. Karena bintang Barnard adalah satu-satunya bintang dengan planet yang diketahui manusia pada waktu itu, jadi tujuannya ditetapkan di bintang ini. British Interplanetary Society menamai proyek tersebut sebagai Daedalus. Daedalus adalah seorang tokoh dalam mitologi Yunani. Legenda mengatakan bahwa ia menggabungkan bulu dan lilin untuk membuat sayap buatan. Orang-orang dapat menggunakan sayap ini untuk terbang ke langit.
Daedalus menyiratkan bahwa manusia dapat menjadi pelancong antar bintang sesegera mungkin melalui upaya mereka sendiri. Pada tahun 1978, setelah 5 tahun kerja keras, Alan Bond dan 13 ilmuwan dari berbagai bidang telah menciptakan proyek Daedalus yang ambisius. Roket Daedalus akan dibangun di orbit bumi. Masa lepas landas awal roket adalah 54.000 ton, termasuk 50.000 ton bahan bakar nuklir dan 500 ton muatan ilmiah. Roket Daedalus adalah roket 2 tingkat dengan ketinggian 150 meter. Roket terbesar pada saat itu, Saturn V, tampak seperti setitik kecil di hadapan Daedalus. Bahan bakar roket terdiri dari deuterium dan helium-3. Setiap detik pesawat ruang angkasa akan meledakkan 250 bom hidrogen kecil. Plasma yang dihasilkan dikeluarkan melalui nosel elektrik. Tingkat pertama roket akan terus bekerja selama 2,05 tahun. Laju kecepatan pesawat ruang angkasa dipercepat hingga 7,1% dari kecepatan cahaya, kemudian berpisah dari roket tingkat kedua. Roket tingkat kedua akan terus bekerja selama 1,76 tahun, hingga kemudian meningkatkan kecepatan pesawat ruang angkasa menjadi 12% dari kecepatan cahaya, dan terakhir mematikan mesin. Pesawat ruang angkasa memasuki tahap pelayaran selama 46 tahun. Karena pesawat ruang angkasa tidak memiliki perangkat perlambatan, jadi pesawat ruang angkasa akan terbang selamanya. Ketika pesawat ruang angkasa melintasi bintang Barnard, 18 wahana otomatis akan dilepaskan. Pesawat ruang angkasa membawa 2 teleskop optik dengan diameter 5 meter dan 2 teleskop radio dengan diameter 20 meter. Teleskop-teleskop ini akan otomatis menyala dan terus mengamati bintang Barnard setelah 25 tahun terbang. Untuk melindungi daya angkut, pesawat ruang angkasa akan meluncurkan awan partikel buatan 200 km di depan. Awan partikel ini dapat menghadang materi antar bintang yang lebih besar terlebih dahulu untuk menghindari tabrakan dengan pesawat ruang angkasa. Saat pesawat ruang angkasa diluncurkan, ia akan mencapai bintang Barnard dalam waktu 50 tahun, segenerasi manusia untuk eksplorasi dan mengirim data pertama setelah 6 tahun. Pada 1980-an, proyek Daedalus kembali ditingkatkan lagi. Para ilmuwan berharap merancang pesawat ruang angkasa sebagai wahana yang dapat mereplikasi diri secara otomatis dan mereplikasi sejumlah besar wahananya sendiri setelah tiba di tata surya, kemudian terus menjelajahi bintang lain. Bond berpikir bahwa menurut perhitungan Fermi, kurang dari 1 juta tahun akan ada wahana manusia di setiap sudut Bima Sakti. Tiba saat itu, kita akan tahu apakah ada peradaban asing di Bima Sakti. Inilah yang dikatakan Bond. Karena peradaban alien tidak kunjung datang juga untuk mencari kita, maka kita sendiri yang mencari. Meskipun proyek Daedalus adalah proyek yang sangat gila, bahkan sampai detik ini penuh dengan teknologi yang berada di luar jangkauan manusia, tetapi British Interstellar Society justru memuji pekerjaan yang digarap Bond. Menurut mereka, bahwa pemikiran luar biasa Bond akan memberikan pengalaman berharga untuk eksplorasi antar bintang di masa depan. Mereka mengatakan itu adalah salah satu pekerjaan yang paling bermakna sejak berdirinya lembaga tersebut. Bond mendirikan Reaction Engines Limited setelah mengakhiri proyek Daedalus. Dia telah membuat prestasi yang gemilang dalam pengembangan pesawat penumpang hipersonik dalam hubungannya dengan mesin roket pernapasan udara dan pesawat canggih lainnya. Sampai sebelum Bond pensiun pada 2010, dia adalah salah satu ilmuwan roket terbaik di Inggris bahkan seluruh Eropa. Proyek Daedalus seperti mimpi di tahun 1970-an. Ini mencerminkan ketakutan orang-orang terhadap perang dingin dan keinginan untuk menjelajahi segala sesuatu yang tidak diketahui. Ini lebih seperti sebuah manifesto untuk eksplorasi manusia di alam semesta daripada penelitian ilmiah. Ia memberitahu kita bahwa meskipun kehidupan orang-orang pada umumnya tidak sesuai harapan, tapi akan selalu ada orang yang menengadahkan kepala menatap bintang-bintang di langit. Sebenarnya, proyek Daedalus belum berakhir. Setelah 50 tahun, para mahasiswa dari Institut Teknologi Konfederasi Zurich, Swiss mengambil alih proyek Daedalus lagi. Pada 29 Juni 2021,
Para mahasiswa menguji roket Pickard yang mereka rancang sendiri. Dorongan stabil 5 kN atau kilonewton dihasilkan setelah pengapian termal. Mereka mengklaim terobosan besar dalam bahan bakar dan kinerja. Bintang Barnard ditemukan pada tahun 1916 dan sampai pada tahun 1972, Bond memimpin studi proyek Daedalus. Hingga pada tahun 2021, mahasiswa di Institut Teknologi Konfederasi Zurich, Swiss terus bekerja menuju bintang Barnard, dan lebih dari 100 tahun kemudian, kisah penjelajahan ke bintang Barnard baru dimulai. Mengapa kita menjelajahi alam semesta? Karena menjelajahi alam semesta akan membuat kita menyadari bahwa manusia itu seharusnya merupakan satu keutuhan. Kita semua terdiri dari atom dan pada akhirnya juga akan muncul menjadi atom yang akan melayang naik turun dalam kehampaan di alam semesta. Inilah takdir kita. Tak peduli apakah itu orang yang kamu cintai atau yang Anda benci, semuanya akan bertemu kembali dalam bentuk atom. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.